Bentar ya, Nak. Baik, Ustazah ulangi. Kameranya silakan dinyalakan, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anandaku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan. Siap. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran yang berbeda ya, di mata pelajaran PKN. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun dalam keadaan virtual yang insya Allah semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita semua menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia. Amin. Allahumma amin. Baik anandaku, di siang hari ini ya, Ustazah tadi mohon maaf ya, pukul 12.30 Ustazah harus ada koordinasi ya, harus ada rapat, sehingga Ustazah menjadwalkan kalian untuk mengerjakan buku paket ya, pilihan gandanya saja di buku tulis masing-masing untuk yang tidak ada buku ya. Ustazah juga berharap tadi Raya sudah memfotokan ke teman-temannya ya. Sudah ya sayang ya? Sudah Ustazah. Alhamdulillah ya. Jadi untuk itu yang join sekarang adalah ananda-ananda yang sudah tuntas untuk mengerjakan pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 10 yang hari ini kita bahas. Nah, Ustazah ingin menginformasikan ya. Di pertemuan sebelumnya Ustazah sudah memberikan kalian form ya, di mana ada beberapa pertanyaan di situ yang harus kalian jawab. Nah, nanti kita juga akan bahas bersama-sama ya setelah membahas nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, untuk yang latihan ulangan bab 1 di buku paket yang barusan kalian kerjakan, ini akan Ustazah ambil nilai. Dan yang mengoreksi siapa? Yang mengoreksi adalah kalian sendiri. Ya, jadi Ustazah berharap ya, silakan menanamkan kejujuran ya, silakan diterapkan kejujuran. Karena kalian sendiri yang akan menilai pekerjaan kalian ya, Ustazah insya Allah percaya dengan kalian semuanya, anak-anak kelas 7A di SMP Al-Falah Ketintang Surabaya ini adalah ananda yang insya Allah jujur semuanya ya, insya Allah kelas 7A semuanya positif ya, insya Allah baik. Nah, sehingga kelas 7A semuanya bisa menjalankan amanah dengan baik. Nah, nanti kita bahas nomor 1 sampai 10. Sekiranya ada jawaban yang salah, maka silakan disalahkan dan diberikan pembenaran. Ya. Nah, kalau ada yang benar ya, yang benar silakan dibenarkan dan dikalikan 10. Ya, satu soal itu adalah nilainya 10. Gitu ya sayang ya. Jadi nanti Ustazah hanya menerima nilai dalam bentuk nilai. Benar berapa silakan dikalikan 10. Misalkan nilainya Naira berapa? Nilainya kita misalkan 100. Nah, berarti benar semuanya. Bisa dipahami sayang? Bisa. Bisa. Kita mulai dulu untuk pembahasan yang soal pertama ya. Silakan. Ada yang mau membacakan nomor 1? Arleta. Ustazah. Oke, silakan Arleta. 1. BPUPKI melaksanakan rapat di Gedung Chuo Sangi In yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila. A.
TB. Ya, Gedung Pancasila B sayang ya. B, Gedung Pancasila. Kalau dulu memang namanya Gedung Chosangin ya. Sekarang dinamakan Gedung Pancasila yang B. Nomor 2, ada yang mau membaca buat Ustazah? Ayo. Insya Allah, ya Putri Ayu ya sebentar. Insya Allah jawabannya semuanya ada di buku paket sayang. Dan mindset yang harus kita tanamkan adalah seperti biasanya ya Ustazah selalu di mapelnya Ustazah, belajar PKN itu mudah, belajar PKN itu menyenangkan, belajar PKN itu gampang dari mata pelajaran yang lain. Nah, jadi kalau berpikirnya di awal sudah positif, maka kita menjalani pembelajaran ini ya dari awal sampai akhir nanti juga positif ya. Jadi di awal kita harus berpikir positif. PKN itu mudah, PKN itu gampang, PKN itu menyenangkan. Nah, sehingga nanti kita menjalaninya juga enjoy ya. Nah, insya Allah ucapan itu kan doa ya saya. Apa yang kita ucapkan itu menjadi doa kita. Nah, silakan berucap yang baik-baik makanya ya. Silakan berucap yang baik. Aku bisa belajar PKN ya. PKN itu mudah sekali di antara mapel-mapel yang lain. PKN itu menyenangkan ya. Nah, seperti itu ya sayang ya. Begitupun juga dengan mata pelajaran yang lain, kalau bisa silakan ditanamkan seperti itu. Ya, supaya nanti semuanya dilancarkan sama Allah. Nomor 2 silakan Putri Ayu. Putri Ayu. Tujuan didirikan BPU PKI adalah D. Mempersiapkan proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Yang apa jawabannya? A. Ada yang lain? Terus? A Ustazah, kalau aku. Iya. Ya, kita harus membedakan sayang. Kita harus bisa membedakan ya. Kalau insya Allah kita sudah bahas ya untuk BPU PKI dan PPKI ini. Tujuannya dua-duanya memang ada kemiripan ya, karena setelah BPU PKI ini setelah mengemban tugasnya ini selesai ya, maka BPU PKI ini diganti dan diteruskan oleh PPKI. Nah, jadi seperti kalian berlari nak ya, ada tongkat estafet di situ ya. Nah, tongkat estafet ini diberikan kepada PPKI untuk melanjutkan perjuangan. Nah, itulah perbedaannya ya. Jadi melanjutkan sekaligus menetapkan. Nah, kalau tujuannya adalah fungsinya atau tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ya, maka yang harus dipersiapkan itu apa saja? Ya, Ustazah ulangi lagi. Di BPU PKI itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya, yang dipersiapkan apa? Yang pertama adalah dasar negara. Siapa dasar negara itu? Pancasila. Pancasila, ya. Dan yang kedua adalah membentuk hukum dasar. Siapa hukum dasar itu? Siapa hukum dasar? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dua hal itu yang dipersiapkan oleh tokoh-tokoh para pejuang kemerdekaan.
ya. Jadi ada dasar negara Pancasila, ada hukum dasar undang-undang dasar. Oh, negara Indonesia ini harus punya dasar negara. Mau bawa kemana sih negara Indonesia ini? Oh, negara yang percaya akan adanya Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Oh, negara yang mengutamakan rasa kemanusiaan. Nah, muncullah sila 2, kemanusiaan dan beradab. Oh, negara yang mengutamakan persatuan meskipun kita beraneka ragam suku ya, berbineka tunggal ika, maka kita tetap harus sama-sama. Nah, makanya muncullah sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, kita mengutamakan persatuan supaya tidak tercerai-berai ya, supaya tidak berpisah, maka kita mengadakan musyawarah. Muncullah yang keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh, negara Indonesia ini harus menjadi negara yang adil. Nah, muncullah kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 dasar itu sebagai acuan negara Indonesia ini mau dibawa kemana? Oh, negara Indonesia ini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu sebagai dasar negara. Kalau sebagai hukum dasar bagaimana? Apa? Ngapain? Ya, Ustazah lanjutkan. Nah, berarti tadi ada 2, Nak. Ya, sebagai dasar negara ya, Pancasila, dan sebagai undang-undang dasar. Nah, berarti tujuan didirikannya yang mana? A atau D, karena tadi jawabannya ada yang jawab A, ada yang jawab D. A. Iya, yang A jawabannya ya. Mempersiapkan pembentukan negara Indonesia merdeka. Ya. Itu jawabannya yang A. Nomor 3. Dasar. Aduh. Dasar, silakan. Perhatikan rumusan dasar negara berikut. 1. Persatuan. 2. Mufakat atau demokrasi. 3. Kekeluargaan. 4. Keadilan rakyat. 5. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. Berikut yang bukan merupakan konsep dasar negara usulan dari Supomo ditunjukkan nomor B, 2 dan 5. Oke, 2 dan 5. Ya, insya Allah sudah jelas dan di buku juga sudah ada. Nomor 4, silakan siapa? Nadia. Aisyah. Aisyah. Sebentar sayang, tadi Ustazah belum tulis untuk keaktifan di PKN. Tadi nomor 1 ada Leta, yang kedua ada Ayu, yang ketiga ada siapa tadi sayang? Nomor 3 ya? Barusan aja. Nomor 3 tadi siapa nak? Dasar. Oh ya, Dasar. Dasar. Oke, Dasar. Nomor 4 silakan siapa? Aisyah. Oke. Ya, Aisyah dulu. Aisyah dulu. Sorry kakak aku Panitia 9 dalam sidangnya pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan B. Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta. Sudah jelas ya. Makanya kok diperebutkan ya. Di situ sudah jelas soalnya. Ayo nomor 5 mau coba Nadia? Enggak Kok enggak? Enggak apa-apa. Ngapain takut salah? Ayo Nat. Tadi sudah bersuara kok. Ayo silakan dibaca. Yang nomor 6 aja Loh. Silakan nomor 5 siapa? Nisa. Nisa. Yang mana? Anissa. Nisa. Oke, Anissa. Silakan Anissa. Aku nomor 7 aja.
Alasan perubahan rumusan sila pertama Pancasila yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah A. Tidak mewakili bangsa Indonesia yang majemuk. Iya benar ya, tidak mewakili bangsa Indonesia yang majemuk ya. Artinya negara Indonesia ini tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Negara Indonesia ini punya berbagai macam keanekaragaman ya. Ada keragaman suku, ada keragaman ras, budaya, agama ya. Semuanya lengkap di negara Indonesia ya, kayak gado-gado ya. Semuanya ada. Nah, jadi untuk ketika di situ dituliskan di Piagam Jakarta itu ada ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu kita hanya mengenal dengan satu agama saja. Sedangkan di negara Indonesia ini dipercaya ya atau mempercayai 6 agama ya yang diakui di negara Indonesia. Makanya diubahlah Piagam Jakarta itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa ya, percaya akan adanya Tuhan. Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara tentang PKN seperti ini Nak, yang berbicara nasional ya, maka kita memang bilangnya ketuhanan ya, bukan hanya satu agama saja, tetapi juga beberapa agama yang diakui di negara Indonesia. Itu ya, jadi tidak mewakili bangsa Indonesia yang majemuk, benar. Nomor 6, nomor 5 tadi Anissa ya. 6. Nadia Ini Ustaz. Silakan, ada yang nomor 4. Silakan Nadia. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, kemudian dibubarkan dan digantikan oleh A. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, ini sudah kita bahas tadi ya, jadi melanjutkan atau estafet ya. Benar, yang A, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Lanjut. Felicia Us. Felicia, silakan. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Bersikap apatis. 2. Semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. 3. Aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Nilai-nilai komitmen yang tidak terkandung di dalam Pancasila ditunjukkan nomor A, 1 dan 3. Nomor berapa, Nak? 7A, 1 dan 3. Harus salah, Us. Yang tidak ya. Nilai-nilai komitmen yang tidak terkandung di dalam Pancasila. Aku salah yang berarti, Us. Yang mana? B. Yang B sayang ya. Coba kita cermati ya. Nomor 1 benar. Apatis. Apatis itu apa sih? Apa apatis itu, Nak? Nggak tahu. Apatis itu enggak aktif ya. Apatis itu enggak ngereken. Apatis itu enggak responsif. Ya, cuek. Nah, itu apatis. Ya. Jadi enggak ngurusi nanti itu ya ada pelajaran PKN. Jadi minta tolong tepat waktu. Udah nggak ada yang respon nih, ya. Nggak ada yang respon, udah biarin aja. Ya, mau nanti pelajaran PKN, mau enggak, terserahlah. Nah, itu namanya apatis, ya, nggak ngurusi. Jadi, ada temennya jatuh, ya nggak peduli.
Nah, itu juga termasuk apatis. Seperti itu ya. Oke, benar yang nomor 1. Kita cermati lagi, nomor 3, aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di situ sudah ada kalimat aktif. Nah, berarti itu bagus sayang, ya. Aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, ya. Ada tujuan negara Indonesia atau cita-cita negara Indonesia itu ada di pembukaan, ya. Kalau kalian bisa mencermati pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada tujuan negara Indonesia, ya, ada cita-cita bangsa Indonesia. Ya, salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan para generasi penerus bangsa yang ada di depan Ustazah sekarang. Ya, dengan cara apa? Belajar dengan rajin. Ya. Aktif dalam kegiatan pembelajaran itu juga melatih untuk keaktifan, ya. Nah, seperti itu sayang. Nomor 5 ya, karena tadi yang dibingungkan 1, 3, dan 5. Nomor 5, menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Nah, ini yang tidak benar, ya. Jangan kalau itu kegiatannya salah, ya, dan tidak untuk dilakukan, maka jangan dilakukan. Contoh ya, Ustazah, saya itu mau mendapatkan nilai bagus, saya itu ingin mendapatkan nilai 100, tetapi saya nggak mau belajar. Nah, akhirnya ketika ulangan, ya, ketika ada penilaian, saya mencontek. Nah, itu yang tidak boleh, ya, itu namanya menghalalkan berbagai cara, menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, ya, itu yang tidak boleh. Bisa dipahami sayang? Nah, gunakan cara-cara yang baik, gunakan cara-cara yang positif. Kalau mau nilainya bagus, ya, kalau mau nilainya bagus, maka silakan belajar, ya. Susah memang, ya, karena kita harus bersusah-susah dahulu, ya, baru senang kemudian. Nah, belajar pun itu juga bermacam-macam, ya. Kayak contohnya Ustazah, dulu waktu Ustazah sekolah, ya, Ustazah itu suka belajar malam, ya, karena Ustazah itu tipikalnya nggak bisa kalau lagi rame nih, ya, rame terus disuruh belajar itu nggak bisa Ustazah. Sulit sekali untuk konsentrasi. Nah, makanya Ustazah senang hening, ya, senang dalam keadaan diam, tenang, gitu baru bisa belajar. Nah, makanya Ustazah selalu bangun malam, ya, sholat dulu, terus belajar. Nah, ada juga nih tipikalnya anak yang belajarnya itu harus mendengar bunyi-bunyian, ya, entah mendengar keributan atau mendengar sambil mendengarkan musik mungkin. Nah, ada juga yang seperti itu, ya. Dulu Ustazah punya teman yang seperti itu juga. Nah, tergantung nanti kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Saya ini orangnya kayak gimana sih? Nah, itu yang harus kalian pahami. Oke, kembali lagi. Nomor 8. Silakan. Siapa? Raya, silakan Nak. Saya. 8. Berikut ini yang tidak termasuk perbedaan nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. D. Nasionalisme dalam arti sempit mencintai bangsa dan negaranya secara berlebihan. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas, perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Yang mana? D. D, Ustazah. Yang tidak sayang. D. Ada jawaban lain? B. C. A. C. Iya, yang benar yang A, Nak. Ya, yang benar yang A.
Berikut ini yang tidak termasuk perbedaan nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas ya. Nasionalisme dalam arti sempit dikenal sebagai chauvinisme ya. Jadi rasa cinta yang berlebihan. Nah, itu chauvinisme itu. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas dikenal dengan patriotisme. Itu ya. Nomor 8A. Nomor 9. Yuk sedikit lagi. Nomor 9. Halo. Karena Arleta sudah nguap ya. Nomor 9 silakan. Kita harus segera akhiri ini berarti ya. Ayo sayang, nomor 9 siapa? Saya Us. Lintang, Lintang. silakan nak. Berikut Iya. yang tidak cerminan semangat dan komitmen para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI adalah B. Tidak terjadi perbedaan pendapat karena dipenuhi rasa kekeluargaan. Iya, benar. B. Nomor 10 terakhir. Vini Ustazah. Ya, silakan Vini. Perbedaan pendapat dalam sidang BPUPKI tidak menghalangi semangat dan komitmen para pendiri bangsa untuk mencapai A. Kemerdekaan Indonesia. Benar, kemerdekaan negara Indonesia ya. Baik nak, silakan dihitung sebentar. Ustazah ambilkan buku nilai. Aisyah Safina. Iya, Us. Hadir, Us. Iya sayang, bukan absensinya nak. Nilainya. Nilainya 90, Us. Ya, terima kasih. Ya, sekalian ini absen ya sayang ya. Sekarang tanggal 18. Alima Zafira. Belum dihitung. Oh, belum dihitung. Oke, baik dihitung aja. Anandita. Oke, enggak apa-apa. Dikali berapa? Anissa. Kali 10, nak. Anissa. 90. Oke. 90. Arleta. 60. Oke. Enggak apa-apa Ustazahnya sayang ya. 91. Nanti Ustazah ada tugas tambahan buat kalian ya yang masih di bawah KKM. Nanti insya Allah semuanya nilainya bisa Ustazah tambahkan ya. Yang penting nanti silakan bisa mengerjakan ya untuk tugas tambahan dari Ustazah. Ataila 80 Us. Yang Karisa. 9 tuh berapa ya Us? Karisa. 50 Us. Oke, Dasa. 70 Us. Felicia. 90 Us. 90. 90. Kanza. 80. Lintang. 80. Nadia. 70. Naira. 60. Putri Ayu. 80. Reisa. 70. Talita. 90. Taskia. Taskia enggak ada. Vini. 90 Ustazah.
Yosanda, 90. Alima, 90. Oke. Nanti untuk yang jadi Raya yang hari ini nggak hadir hanya Tazkia ya Raya. Nanti bisa dikomunikasikan ke Ustazah Firda. Untuk yang masih di bawah 80 nanti tugasnya Ustazah sampaikan ke Raya. Nanti bisa di-share ke teman-temannya ya. Dan nanti pengumpulannya bisa di-list ya Raya ya. Nanti sehingga Ustazah menerima informasi dari satu arah. Oke, hanya Tazkia yang nggak hadir. Sebentar Ustazah isi absennya dulu. Terima kasih anandaku semuanya. Ada pertanyaan sampai sini nak atau ada yang belum paham? Silakan. Nggak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada Ustazah mohon maaf. Sepertinya untuk yang form pertemuan sebelumnya belum bisa kita bahas karena waktunya tidak cukup ya. Ustazah mohon maaf kalau memang ya. Jadi itu nilainya ya? Iya sayang. Nilai saya 80, Us. Oke. Tadi berapa memang nyebutnya? Soalnya tadi itu putus-putus. Carisa. Oke, 80 ya. Baik, nanti untuk yang masih 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak ya nanti ya Ustazah sampaikan ke Raya ya. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman. Baik anandaku, terima kasih untuk hari ini ya. Ustazah mohon maaf kita akhiri untuk pembelajaran di siang hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum Ustazah akhiri silakan ditulis refleksinya dulu ya. Silakan ditulis refleksinya dulu. Silakan dituliskan pembelajaran apa yang hari ini kita lakukan dan bagaimana perasaan kalian ya, karena Ustazah harus gabung di pembelajaran yang lain ya sayang ya. Silakan sambil dituliskan sambil kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangannya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum live, silakan bisa dituliskan dulu ya sayang ya. Yang sudah selesai boleh live sayang.
Alima? Belum selesai, sayang. Udah,